Apakah kita membutuhkan paus sebagai imam besar kita? Tidak sama sekali, kita tidak membutuhkan dia. Kenapa? Karena Allah telah bersumpah bahwa Yesus Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 7 ayat 21. Dan imamatnya Yesus Kristus itu tidak akan beralih kepada orang lain. Ibrani 7 ayat 24. Kemudian, Yesus Kristus itu senantiasa hidup untuk menjadi pengantara kita. Ibrani pasal 7 ayat 25b. Dan Yesus Kristus itu adalah imam besar yang kita butuhkan, saleh tanpa noda dosa dan sebagainya. Ibrani pasal 7 ayat 26. Jadi, kita sama sekali tidak membutuhkan paus sebagai imam besar kita, dan memang Allah tidak mengangkat siapapun lagi menjadi imam besar, karena Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Yesus imam besar yang tidak dapat mati, karena itu kiamatannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Dan karena itu kita tidak membutuhkan orang yang dapat mati untuk menjadi imam besar kita. Apakah orang Indonesia, apakah orang Argentina, apakah orang Roma, apakah orang Amerika, dan sebagainya. Katolik! Menjawab kesesatan Al-Mufo tentang paus. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Seorang bapak misalnya dapat menjadi pemimpin rohani bagi anak-anaknya di rumah, atau seorang guru sebagai bapak ibu guru pengajar kerohanian bagi murid-muridnya di sekolah. Sekalipun orang tua itu berdosa, namun tidak dapat diingkari bahwa orang tua adalah imam agung pertama dan terutama bagi anak-anaknya. Harus diakui bahwa seorang bayi yang lahir mengenal Yesus pertama-tama bukan langsung membaca Alkitab atau kitab suci, tetapi ia mengenal iman akan Yesus Kristus itu pertama-tama dari orang tuanya. Peran para pengajar iman lainnya seperti guru-guru agama, para katekis, dan bahkan para diakon, imam, dan uskup pun sangat dibutuhkan sebagai pemimpin, sebagai pelayan spiritual bagi pertumbuhan setiap umat beriman secara universal. Selanjutnya, anak-anak perlahan-lahan bertumbuh. Mereka perlahan-lahan mengenal iman akan Yesus Kristus di dalam tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Demikian pula dengan paus. Kalau seorang bapak keluarga saja yang berdosa bisa menjadi pemimpin rohani bagi anak-anaknya, mengapa paus tidak bisa disebut sebagai pemimpin rohani, imam agung bagi gereja universal? Paus sebagai imam agung, pemimpin iman, pemimpin spiritual. Paus memiliki peran penting sebagai seorang bapak spiritual atau rohani yang bertanggung jawab demi pertumbuhan dan pembinaan serta pelayanan gereja yang universal. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Konsili dogmatis tentang gereja mengajarkan bahwa gereja melalui suara paus disebut imamat tertinggi keseluruhan pelayanan suci. Para uskup dibantu oleh para imam. Hadirlah di tengah umat beriman Tuhan Yesus Kristus, imam agung tertinggi. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus, imam agung tertinggi. Para gembala yang dipilih untuk menggembalakan kawanan Tuhan itu adalah pelayan-pelayan Kristus dan pembagi rahasia Allah. Bandingkan 1 Korintus bab 4 ayat 1. Rasul Paulus sebagai pelayan pun mengatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kepada mereka yang dipercayakan kesaksian akan Injil tentang rahmat Allah. Bandingkan Roma bab 15 ayat 16 dan Kisah Para Rasul bab
20 ayat 24. Serta pelayanan roh dan kebenaran dalam kemuliaan. Bandingkan 2 Korintus bab 3 ayat 8 sampai 9. Para uskup secara mulia dan kelihatan mengemban peran Kristus sebagai guru, gembala dan imam agung dan bertindak atas nama Kristus. Hal ini bisa kita baca secara menyeluruh atau kita membandingkannya dalam konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 21. Santo Siprianus pernah mengatakan seperti ini. Para imam benar-benar mewakili Kristus. Hanya melalui sakramen tabisan imamat suci, para imam mewakili Kristus. Hanya imamlah yang berhak mempersembahkan persembahan. Pertanyaannya, apakah Bapak Al-Mufu memperoleh sakramen imamat berdasarkan suksesi para rasul atau sekedar asal bunyi? Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Seorang imam Katolik berkat tabisan sucinya dalam sakramen imamat berperan sebagai wakil Kristus dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai imam untuk menguduskan, yakni merayakan sakramen keselamatan Kristus, yakni pembaptisan, pengampunan dosa, dan Ekaristi. Sekali lagi, Ekaristi. Sebagai seorang pengajar, seorang imam mengajarkan ajaran-ajaran gereja secara benar dan juga mengajarkan kitab suci kepada umat Allah. Sebagai seorang gembala atau pelayan, peran seorang imam adalah menjaga dan memelihara iman umat. Seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya, atas penetapan Tuhan merupakan satu dewan para rasul. Begitu pula Imam Agung di Roma, pengganti Petrus, bersama para uskup pengganti para rasul, merupakan himpunan yang serupa. Hanya Petruslah yang oleh Tuhan ditetapkan sebagai batu karang dan juru kunci. Bandingkan Matius 16 ayat 18 sampai 19 dan diangkat menjadi gembala seluruh kawanannya. Ini juga kita bisa bandingkan dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 dan seterusnya. Tugas mengikat dan melepaskan diserahkan kepada Petrus. Matius 16 ayat 19. Ternyata diberikan juga kepada Dewan para Rasul dalam persekutuan dengan kepalanya. Bandingkan Matius 18 ayat 18 dan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Dan hal ini juga kita bisa membacanya dalam konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 22. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Para imam Katolik berkat sakramen imamatnya membantu para uskup untuk menjalankan tugas mengajar, menguduskan, dan menggembalakan, dan mengambil perannya sesuai dengan konsep imamat Melkisedek yang menggambarkan Yesus sebagai imam yang kekal yang juga melayani Tuhan dan manusia. Melkisedek dan imam besar Yerusalem dalam tradisi kitab suci menjadi sumber berkat dengan menerima persembahan Abraham dan memberkati persembahan Abraham. Ketika dalam tradisi atau ketika Daud dinobatkan sebagai raja dan imam pun, Daud mewarisi imamat Melkisedek. Beberapa kutipan kitab suci yang bisa saya ambil sebagai referensi untuk diketahui. Yang pertama, Kejadian bab
14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Atau Ibrani bab 7 ayat 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan kutipan yang ketiga, salah satu kutipan yang dipakai juga oleh Al-Mufu dalam surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 2. Kutipan ini sesungguhnya sebenarnya diambil dari kitab Mazmur bab 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Hanya seorang imam Katolik berkat sakramen imamatnya menjalankan perannya sesuai dengan ajaran Melkisedek yang melambangkan Yesus sebagai imam kekal, imam agung tertinggi. Melkisedek menjadi prototipe imamat seorang imam seperti Yesus Kristus, imam agung abadi dari surga yang tak terputuskan berdasarkan tatanan hidup ilahi. Sekali lagi, berdasarkan tatanan hidup ilahi. Bandingkan Ibrani bab 7 ayat 16 sampai 17 dan juga kalau boleh kita baca juga Ibrani bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 13.